Kita lanjutkan perbincangan dengan Romo Magnis. Romo, bagaimana pandangan Romo tentang himbauan untuk memilih pada Pilpres 17 April nanti? Romo setuju atau tidak setuju? Kita tentu menghormati hukum. Hukum yang berlaku tidak mewajibkan untuk memilih. Jadi orang tidak melanggar undang-undang kalau dia tidak memilih. Bahkan kalau dia berbuat sesuatu yang saya anggap buruk betul, memakai hari pemilihan itu untuk libur saja. Tidak melanggar hukum? Itu saya anggap sangat buruk karena orang itu hidup atas kebaikan bangsa tanpa mau memberi sumbangan. Tapi saya berpendapat sebetulnya kita sebagai manusia secara etis ada kewajiban. Demokrasi itu hasil perjuangan yang panjang. Hasilnya adalah bahwa sekarang rakyat mendapat yang menjadi haknya, yaitu ikut menentukan siapa yang memimpinnya dan ke arah mana. Masa kita tidak pakai itu? Jadi menurut saya dalam segenap demokrasi tidak perlu ada krisis atau sebagainya. Harusnya orang betul sekali setiap 5 tahun atau setiap 4 tahun atau 2 kali pergi memilih, mengorbankan waktu, ikut menyumbangkan sesuatu untuk masa depan. Dalam pandangan teologis Katolik, ada nggak keharusan untuk menggunakan hak pilih ini? Tidak, gereja Katolik tidak akan mewajibkan hal seperti itu. Tetapi misalnya Uskup Agung Jakarta Monsignor Ignatius Suharyo menulis suatu surat bagus di mana beliau minta orang Katolik tidak golput. Saya berpendapat itu betul. Tidak pernah kami akan mengatakan golput itu dosa atau sebagainya. Ini tidak wajar. Tapi bayangkan begini ya, orang mungkin mengatakan 2 kandidat itu bagi saya terlalu buruk untuk dipilih. Tapi pertama, tanggal 17 April beberapa hari lagi, kita dan rakyat Indonesia akan menentukan siapa yang selama 5 tahun memimpin Indonesia. Entah Pak Joko Widodo atau 5 tahun lagi atau Pak Prabowo Subianto. Ini bukan pemilihan main-main, itu memang ada perbedaan. Kalau Anda yang tidak mau memilih mengatakan dua-duanya buruk, apa sama buruknya? Apa Anda menganggap sama? Sekurang-kurangnya make sure, pastikan bahwa bukan yang Anda anggap paling buruk itu yang memimpin. Jadi saya sendiri merasa sangat penting orang ikut menentukan manapun yang dia pilih. Itu pernyataan dari uskup, memilih ini bagian dari rasa cinta terhadap tanah air. Pendapat Romo? Itu, tetapi saya kira beliau juga berpendapat bahwa itu semacam tanggung jawab moral. Tentu akhirnya setiap orang bisa memutuskan sendiri. Jadi saya dan tentu saja Monsignor Suharyo tidak akan berani mengatakan bahwa orang mengatakan saya tidak bisa memilih ini lalu tidak bertanggung jawab. Tetapi saya mengkritiknya dan saya berpendapat perlu dikritik. Romo, ini tadi kan Romo sampaikan tidak ada preferensi politik Pak Jokowi atau Pak Prabowo ya. Tapi menurut Romo Magnis, kriteria pemimpin yang ideal itu seperti apa? Saya kira pemimpin yang ideal tentu saja adalah orang yang secara pribadi tanpa pamrih bersedia memberikan diri 100% demi kebaikan, kemajuan, seperlunya penyembuhan luka-luka bangsa, demi keadilan, khususnya juga demi bagian masyarakat yang masih secara ekonomis ketinggalan, yang harus diberi prioritas. Dia juga harus terbuka bagi semua, tidak boleh berpihak, hanya bagian ini yang saya unggulkan, yang lain tidak. Dia harus menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan sama sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita yang sendiri mengatakan mendasarkan diri pada 5 sila Pancasila. Jadi dari seorang pemimpin saya menuntut, tidak hanya mengharapkan, menuntut bahwa dia secara kredibel adalah Pancasilais, dia bisa menjadi presiden kita semua. Dan kita dalam pemilihan ini kan mungkin banyak konfrontasi dan sebagainya.
tentu yang kemudian dipilih harus berakhir menjadi calonnya atau presidennya hanya mereka yang memilih, tetapi harus menjadi presiden yang bisa disetujui dan disukai oleh seluruh rakyat. Itu yang saya anggap penting. Dari interaksi Romo dengan kalangan minoritas ya, kalau kita bicara Katolik ya, saat ini kaum minoritas ya, itu merasa apakah kepentingannya sudah terakomodir pada pemerintahan yang sekarang? Minoritas tentu selalu takut-takut, khawatir, tapi pada dasarnya saya kira minoritas ya kami, saya termasuk minoritas juga, bukan hanya terakomodir tetapi betul-betul diterima sepenuhnya sebagai warga negara dan merasa nyaman manusia, ya, merasa nyaman. Juga karena hubungan kami dengan mayoritas itu baik, tapi itu dari pemerintah tentu didukung, dan ini ya Pak Jokowi tentu juga Pak SBY sebelumnya, jadi itu memberikan kemantapan kepada Indonesia yang sekarang katakan saja sejak tahun 2001-2002 itu menjadi negara yang normal, damai, maju secara ekonomis, kemiskinannya berkurang, semuanya masih ada kekurangan, semuanya belum memuaskan, tapi lumayan juga. Jadi dibandingkan dengan banyak negara lain gimana? Kita lebih bagus ya, Romo ya. Romo, saya ingat tadi Romo bicara tentang kemiskinan, kesejahteraan. Saya ingat dulu ada Romo Mangunwijaya, lalu Romo Sandi yang terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat kecil. Ini sebagai ekspresi dari Katolik, kan kita ingat ada konsep teologi pembebasan, Romo ya. Nah, jadi gimana Romo melihat sekarang? Menurut saya lebih dari itu, dari mereka itu tentu merasa didorong oleh teologi pembebasan yang sekarang mempengaruhi seluruh gereja Katolik, tapi mereka secara pribadi juga terlibat. Pak Sandiawan Sumarto sampai sekarang masih sangat terlibat dan tidak takut konflik juga dengan pemerintah. Ada orang yang merasa diganggu olehnya. Menurut saya kalau mengganggu kami yang establishment demi orang miskin boleh diganggu. Jadi itu baik. Saya mengharapkan ada banyak orang yang melibatkan diri sepenuhnya dengan dalam usaha membantu orang yang masih miskin, ketinggalan, susah, bisa keluar dari kesusahan. Nah, dalam proses membantu orang miskin itu, kalau ada bentrok sedikit pandangan dengan pemerintah, bagaimana Romo itu? Kadang-kadang barangkali harus bentrok. Saya pribadi nggak pernah bentrok, tapi apa ini kekuatan atau kelemahan saya tidak tahu. Biasanya kepentingan mereka yang sudah mantap bisa terasa terganggu suatu rencana, katakan saja kita mau membereskan sungai-sungai itu. Sangat perlu itu demi kenyamanan seluruh Jakarta. Tapi ya jangan lalu menggusur saja orang dengan pertimbangannya beberapa ribu orang, padahal 10 juta orang Jakarta beruntung, yang nggak apa-apa. Jadi orang seperti Romo Mangun, almarhum atau Pak Sandiawan itu mendukung yang ribuan orang itu yang bisa menjadi tumbal atau korban. Saya sendiri yakin suatu pembangunan hanya diberkati Tuhan kalau tanpa tumbal. Jadi jangan misalnya yang 990 orang itu nyaman dengan mengorbankan 10 orang. Dan itu tentu mesti ada bentrok, karena kalau dia membela orang kecil, lalu belum jadi rencana bagus pemerintah itu diganggu oleh mereka, tapi perlu diganggu. Romo, ini singkat aja. Romo, bagaimana melihat keberpihakan pemerintah kepada orang kecil? Karena ada anggapan bahwa wah ini kayak Pak Prabowo bilang kemarin bahwa ini Ibu Pertiwi lagi diperkosa nih. Romo melihatnya apa seperti itu ya? Saya melihat bahwa pemerintah sudah berbuat banyak, dan itu kelihatan dalam fakta bahwa persentase kemiskinan itu terus-menerus berkurang. Tentu harus terus dijalankan, tentu juga belum cukup. Tetapi saya merasa bahwa orang-orang kecil tidak dilalaikan. Kita break sebentar, Romo. Pemirsa, tetaplah bersama Romo Magni Suseno.